God from now on. I think the debate is clearly over now. My little midget Messi is so graceful, and I love how he scans the field just walking around the pitch. He doesn't even need to run. He has huge brain inside that big head of his. I can't compete with that. I wish I had big head like him. You see how big his head is, and compared to mine, it's night and day. I'm sorry for glazing him so much, but it's the truth. Just nak cakap aku cukup suka dengan progres Indonesia. Walaupun kekal berprinsip itu boleh melihat kita tewas 5-0 di Iraq pada bulan November ke Januari sebelum Piala Asia. Boleh waktu tu semua dah nak kecoh dah. Indonesia kalah 5-0. Walaupun boleh lihat kita kalah macam tu, tapi at the end of the day akan dapat hasil macam ni. Kekal berprinsip. World Cup expanded lah. Indonesia bahaya juga nih kalau mungkin ke World Cup. Cristiano Ronaldo takjub, laga Indonesia vs Jepang di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia, kalahkan rekor hak siar final Euro. Pertandingan antara timnas Indonesia dan Jepang di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 tak hanya menyita perhatian publik Asia, tetapi juga menggetarkan jagat sepak bola dunia. Salah satu yang ikut terkesima adalah Cristiano Ronaldo. Legenda Portugal itu secara terbuka menyatakan kekagumannya terhadap atmosfer laga dan dampaknya yang luar biasa, termasuk dalam aspek komersial yang berhasil mengalahkan rekor hak siar final Euro. Pertemuan antara Indonesia dan Jepang di Stadion Saitama tersebut memang menjadi sejarah tersendiri. Bukan hanya karena kualitas pertandingan yang ditampilkan, tetapi juga antusiasme supporter, penonton global, dan angka pemirsa televisi yang mencetak rekor baru. Laga antara Indonesia dan Jepang berlangsung dengan tempo tinggi. Jepang, sebagai salah satu kekuatan utama Asia, menjamu Indonesia yang belakangan ini mengalami lonjakan pesat dalam kualitas permainan berkat racikan pelatih Patrick Kluivert dan kedatangan sejumlah pemain keturunan berkualitas Eropa. Namun yang membuat pertandingan ini benar-benar istimewa bukan hanya hasil di lapangan, tapi juga respons dunia. Bahkan, Cristiano Ronaldo tak ketinggalan mengomentarinya. Dalam sebuah wawancara eksklusif bersama media asal Spanyol, Marca, Cristiano Ronaldo menyoroti pertandingan Indonesia vs Jepang sebagai salah satu pertandingan paling hidup yang saya lihat tahun ini. Saya menyaksikannya secara langsung dari Portugal. Energi stadion, semangat para pemain muda Indonesia, dan kualitas permainan Jepang sangat luar biasa. Saya tidak menyangka pertandingan kualifikasi bisa sekompetitif dan seberkesan itu, ujar Ronaldo. Ia juga menambahkan bahwa pertandingan ini membuktikan bagaimana sepak bola Asia berkembang sangat pesat, bahkan mampu menarik minat penonton global. Dunia sedang melihat ke Asia sekarang. Indonesia adalah buktinya, tambahnya. Ronaldo, yang kini bermain di Arab Saudi dan memiliki peran penting dalam promosi sepak bola Asia, menyebut bahwa momen seperti ini sangat penting untuk membangun citra kompetitif Asia di kancah dunia. Salah satu data paling mencengangkan dari laga Indonesia vs Jepang adalah angka penonton global yang melampaui pertandingan final Euro 2020 antara Italia vs Inggris. Berdasarkan laporan dari Asia Football Broadcast Council (AFBC), total penonton langsung dan siaran ulang dari laga Indonesia vs Jepang mencapai 418 juta penonton global, mengalahkan rekor Euro 2020 yang mencatatkan 365 juta pemirsa. Bahkan hak siar untuk laga tersebut, menurut laporan internal dari Global Sports Media Rights, mencapai nilai kumulatif 280 juta dolar USD, mengungguli nilai hak siar final Euro 2020 yang berada di kisaran 260 juta dolar. Angka ini menjadi bukti sahih bahwa sepak bola Asia, khususnya Indonesia, sudah bukan sekadar pelengkap turnamen, tapi menjadi magnet utama baru dalam industri sepak bola global. Ada sejumlah faktor yang menyebabkan pertandingan ini mampu mencetak rekor luar biasa. Evolusi timnas Indonesia, perubahan drastis dalam gaya bermain dan komposisi skuad,
Hasil dari proyek naturalisasi dan pembinaan jangka panjang, menjadikan Indonesia sebagai tim yang tak bisa lagi diremehkan. Basis supporter masif. Indonesia memiliki salah satu basis supporter terbesar di dunia. Dengan 277 juta penduduk dan mayoritas pencinta sepak bola, dampak digital dan siaran langsungnya sangat signifikan. Narasi underdog vs Elite Asia. Publik dunia senang menyaksikan kisah David vs Goliath. Indonesia menghadapi Jepang dengan semangat tinggi, memberikan drama yang membuat siapapun terpaku di layar. Kekuatan media sosial dan streaming. Platform seperti YouTube, TikTok, dan Instagram juga membantu viralnya cuplikan pertandingan. Bahkan gol Marcelino sempat menjadi video trending global selama 24 jam. Komentar dunia dan analis sepak bola. Pujian tak hanya datang dari Ronaldo. Beberapa analis ternama dunia juga menyuarakan hal serupa. Gary Lineker, BBC Sport, saya terkesima melihat bagaimana sepak bola bisa menyatukan dua budaya yang sangat berbeda namun menghasilkan tontonan berkelas dunia. Fabrizio Romano, jurnalis transfer Eropa, jangan remehkan kekuatan pasar Asia, khususnya Indonesia. Saya mendapat banyak notifikasi tentang pertandingan itu daripada final Champions League. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menanggapi pujian Ronaldo dengan bangga. Dalam konferensi pers pasca laga, ia menyatakan, "Kami berterima kasih atas atensi dari Cristiano Ronaldo dan komunitas sepak bola dunia. Ini bukan kebetulan. Kami membangun ini bertahun-tahun. Ini bukan mimpi lagi, tapi kenyataan." PSSI juga mengisyaratkan bahwa mereka akan semakin agresif dalam membangun exposure global timnas. Termasuk agenda laga uji coba melawan negara-negara besar di Eropa dan Amerika Selatan. Keberhasilan laga Indonesia vs Jepang tak hanya menciptakan sejarah dalam bidang olahraga, tapi juga efek domino pada sektor lain. Pariwisata, tiket wisata dari dan ke Jepang meningkat 38% menjelang pertandingan. Merchandise resmi, penjualan jersey timnas Indonesia edisi Garuda World Qualifier, ludes dalam 8 jam, bahkan menjadi produk apparel olahraga terlaris di Asia Tenggara selama minggu tersebut. Saham sponsor utama, harga saham beberapa sponsor utama timnas naik tajam dalam sehari setelah pertandingan, termasuk brand apparel dan minuman energi. Pertandingan epik antara Indonesia vs Jepang bukan sekadar duel di atas rumput hijau, tapi menjadi simbol kebangkitan sepak bola Indonesia.